Selamat pagi, Cantika, Joshua. Halo, Alfa. Selamat pagi juga, Mener. Selamat pagi, Ner. Ini belum mandi ini, santai enggak pasang kamera. Mandi semua tuh ini. Sudah, Mer. Sudah, Ner. Oke, 1 menit lagi baru mulai. Oke. Halo, Timotius. Oke, sudah lumayan yang hadir. Nanti yang nggak sempat mengikuti, nanti orang record saja yang meeting kali ini, nanti orang yang kembali ya. Boleh dapat dengar, Pak, suara? Boleh, Ner. Boleh, Ner. Ner. Jelas? Jelas, Ner. Jelas, Ner. Oke, sebelum masuk room ini kan sudah disampaikan berdoa terlebih dahulu, berdoa masing-masing semua. Sudah, Ner. Yang belum berdoa silakan berdoa ya. Sudah, Ner. Berdoa masing-masing saja. Oke, silakan pindah di presentasi terlihat semua. Kalau belum tunggu sedikit nanti muncul. Ada, sudah bisa dilihat ini yang presentasi? Oke. Ada, Kita Ner. mau presentasi singkat mengenai materi ini ya. Ya, mudah-mudahan tidak memakan waktu yang lama. Oke, jadi materi kali ini melanjutkan pada materi yang minggu lalu masih mengenai limit fungsi trigonometri. Kemudian di minggu lalu sudah ada dua latihan soal kan situ. Kemudian rata-rata memasukkan latihan soal, tinggal kalau tidak salah tinggal masih ada 5 orang yang belum. Ya. Kalau tidak salah ada berapa yang belum? Ya, ada 5 orang yang belum memasukkan tugas tersebut. Kemudian soal-soal itu sudah diperiksa, ada yang jawab benar, ada yang benar semua, ada yang dua-dua salah. Cuma kita sedikit mempresentasikan jawabannya supaya yang masih salah boleh memperbaiki
yang dikerjakan itu ya. Cuma sebelum lanjut membahas soal tersebut, ada dua hal yang harus kalian tahu atau setidaknya kalian miliki. Ini sebenarnya sudah didapatkan di, kalau limit materi kelas berapa itu Kang? Kelas 11 kayaknya ya. Kalau yang trigonometri itu materi kelas 10. Ya. Jadi hal yang pertama, kalian harus tahu tentang teorema limit utama. Jadi yang bentuk seperti ini. Jika limit X mendekati A, Fx tambah Gx, ya, dan seterusnya. Ya, kalau bisa screenshot saja halaman ini, atau tetap akan ada yang PDF yang akan di-upload tentang bagian teorema limit utama ini ya. Ya, secara umum nggak sulit untuk mengingat bentuk-bentuk ini. Mirip-mirip logaritma lah, kalau kalian ingat. Cuma ada bagian-bagian tertentu yang memang berbeda. Kemudian bagian yang kedua, identitas trigonometri. Ya. Dan untuk bagian identitas trigonometri yang memang mesti diingat, ya kalau ini sih belum muncul, tapi bagian yang harus diingat paling utama yang 3 ini, bisa dilihat semua ini ya. Ditunjuk oleh kursor yang berwarna merah. Bisa benar. Kemudian bagian yang 2 alfa dan 2 alfa cos alfa. Ya, kurang lebih ada 4 identitas trigonometri utama yang harus diingat untuk bagian limit fungsi trigonometri. Jadi untuk pada fungsi trigonometri, keempat identitas trigonometri yang paling sering muncul. Ya. Adapun yang bagian cos sebagai tambahan saja ya, kalau boleh ya, mau dihafal juga tetap nggak ada yang mau hafal semua. Nyelesai tentu sih yang dibanding sinus dan kosinus, bagian cos sebenarnya yang mudah. Kalau bagian bagian paling bawah ini juga kadang muncul tapi nggak selalu, jadi ya mungkin boleh jadi catatan saja. Jadi nanti kalau dapat soal yang mengandung identitas trigonometri ini ya terang buka catatan. Tapi kalau 4 yang tadi ya sebaiknya memang diingat terus, karena ya kalau mungkin kita melakukan pembelajaran jarak jauh kali ini, kita melakukan pembahasan, mungkin boleh lihat buku, tapi kalau misalkan mau lanjut ke perguruan tinggi, ada yang namanya SNMPTN, SBMPTN, mungkin akan ada tes, ya keempat ini ada baiknya memang diingat. Boleh? Oke. Yang pertama kita mau bahas soal nomor 2 terlebih dahulu ya. Karena di minggu lalu kan ada 2 soal. Tapi kita bahas dulu yang soal nomor 2. Ya. Kalau ada yang ingat, mungkin masih punya penyelesaian yang minggu lalu, karena ada ditulis di buku catatan itu. Limit X mendekati pi per 4, kosekan kuadrat X kurang 2 per kotangan X kurang 1. Ada yang menjawab soal ini dengan tepat. Ya, banyak juga yang menjawab dengan tepat. Adapun yang tidak menjawab dengan tepat, beberapa mungkin saya beri tanda di bagian mana yang tidak tepat. Ya. Jadi kita lakukan penyelesaiannya seperti petunjuk minggu lalu. Langkah pertama, substitusi langsung terlebih dahulu. Ya. Kalau kita substitusi, kalau X sudah disubstitusi, limit boleh tidak ditulis. Atau memang jangan ditulis lagi kalau kita sudah substitusi. Tapi kalau X belum disubstitusi, limit tetap ditulis. Ingat bagian itu ya. Karena masih banyak yang setelah penyelesaian soal ini tidak lagi menuliskan limit. Padahal X-nya belum disubstitusi. Jadi selama X belum disubstitusi, limit tetap ditulis. Tapi kalau ini kita sudah substitusi, tidak ditulis. Jadi kita ganti X dengan 4. Kosekan kuadrat pi per 4 kurang 2, kotangan pi per 4 kurang 1.
Kosekan pi per 4, nanti kalian lihat di tabel trigonometri, boleh cari di internet, atau mungkin sudah ada catatannya, atau ada yang hafal, kosekan pi per 4, kosekan 45 derajat itu sama dengan akar 2. Jadi akar 2 kuadrat sama dengan 2. Makanya bagian pembilang menjadi bintang 2. Untuk bagian kotak atau kotangan 4 derajat itu sama dengan 1. Jadi 1 kurang 1. Ya, dari pengurangan bilangan ini menjadi 2 kurang 2 sama dengan 0, per 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi 0 per 0. Jadi ini adalah limit tak tentu. Nilai tak tentu. Kalau dapat nilai tak tentu, ya cari dengan cara yang lain. Bagaimana untuk penyelesaian kosekan kuadrat X kurang 2 ini per kotangan X kurang 1? Kita gunakan identitas trigonometri. Sudah ditampilkan tadi di bagian awal, kalau ada yang sempat screenshot bisa melihatnya kembali. Kita gunakan identitas trigonometri seperti ini. Alfa sama dengan kotangan kuadrat A tambah 1. Kuadrat X ini kita rubah sama seperti di identitas trigonometri. Berarti bentuk soalnya akan berubah jadi limit X mendekati pi per 4, kotangan kuadrat X tambah 1. Ya, itu yang kosekan kuadrat X sebelumnya. Kita lanjutkan, kurang 2 per kotangan X kurang 1. 1 kurang 2 sama dengan minus 1. Ya. Masih pada di bagian atas, kotangan kuadrat X kurang 1. Bentuknya jadi kotangan X tambah 1 kali kotangan X kurang 1. Ingat bentuk A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Ya, ingat bentuk itu. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi kalau di sini ada kotangan kuadrat X, kemudian di sini ada 1 kuadrat. 1 kuadrat itu kan sama dengan 1. Ya, jadi bentuk yang di atas dirubah jadi kotangan X tambah 1 kali kotangan X kurang 1. Bisa lihat di sini kotangan X kurang 1 per kotangan X kurang 1. Karena bentuknya sama, berarti itu sama dengan 1. Berarti bagian limit yang tersisa adalah limit X mendekati pi per 4 kotangan X tambah 1. Pada bagian ini, boleh kita substitusi. Pi per 4 tambah 1. Kotangan pi per 4 sama dengan 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada banyak yang jawab ini dengan benar. Ya. Nanti Clifford nanti tetap record yang pembahasan ini ya. Sekarang nanti ada di bagian video. Untuk soal nomor 1 yang minggu lalu, ada penyelesaiannya, cuman untuk mempercepat meeting ini kita gunakan cara yang paling cepat ya untuk menyelesaikannya. Ya bisa juga jadi paling mudah. Tapi kita bahas kali ini bagaimana penyelesaiannya. Ya sebelum menyelesaikan soal nomor 1. Jadi kali ini ada bentuk limit X mendekati 0 per X atau limit X mendekati 0 tan X per X. Jika ada soal limit fungsi trigonometri yang bisa kita rubah ke dalam bentuk limit X mendekati 0 sin X per X atau limit X mendekati 0 tan X per X, jadi ada syaratnya ya. Dia harus limit yang mendekati 0. Kalau tidak mendekati 0, maka tidak boleh diselesaikan pakai cara ini. Ya. Jadi syarat yang pertama harus X 0. Syarat yang kedua, bentuknya boleh dirubah jadi sin X per X atau tan X per X, maupun sebaliknya. Jadi kalau nggak bisa dirubah jadi bentuk sin X per X, tan X per X, nggak boleh pakai cara ini.
Ya, itu syaratnya. Jadi kita gunakan bentuk ini. Bagian bentuk limit X mendekati 0 sin X per X, ataupun sebaliknya. Limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Atau juga padatan berlaku hal yang sama. Limit X mendekati 0 tan X per X sama dengan limit X mendekati 0, X per tan X. Jadi boleh putar balik sih. Sama dengan 1. Kalau cos bagaimana? Untuk soal-soal yang ada bentuk cos, dianjurkan langsung menggunakan substitusi langsung. Ya. Jadi kita tidak perlu sulit-sulit kalau dapat soal yang cos. Ya, bersyukur kalau dapat soal yang dapat cos, karena biasanya soal yang dapat cos itu yang paling mudah diselesaikan. Caranya yaitu substitusi langsung. Biasanya langsung dapat nilainya. Ya. Tapi kalau ada soal bentuk sin dan tangan, ya pada umumnya sih kita selesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan langsung, ya umumnya menggunakan identitas trigonometri. Jadi kalau misalkan rumus ini berlaku, maka bentuk ini juga akan berlaku. Ya. Jadi kalau ada soal limit F 0, AX per BX, itu A per B. Begitu juga X mendekati 0, AX per itu sama dengan A per B. Tinggal lihat bentuknya. Ya. Begitu juga berlaku kalau itu sin per tan per sin. Lihat kembali syaratnya yaitu hanya pada X mendekati 0. Boleh screenshot bagian ini atau dicatat kembali ya dengan cepat. Ya. Tapi tetap akan ada dikirimkan lewat bagian ini, ya. Jadi mungkin tarang boleh langsung lanjut ke pembahasan soalnya ya. Boleh? Boleh cepat. Boleh, Mer. Bagaimana? Ada tanggapan? Boleh. Oke. Sunat lama ini, tinggal 5 menit kelar. Hemat kuota. Yang tidak dimengerti langsung bisa lah ya. Pembahasan latihan soal yang minggu lalu. Limit X mendekati 0, sin X tambah sin 5X per 6X. Minggu lalu ada yang menyelesaikan soal ini dengan benar, cuma kita tidak tahu apakah dasar pemikirannya juga benar. Maksudnya, dia menggunakan teori yang diajarkan pada slide sebelumnya. Atau dia langsung menyelesaikannya berdasarkan pengetahuan yang dia miliki, yang mungkin belum tepat sebenarnya pada awalnya, ya, ya. Karena ingat, penyelesaian dengan menggunakan rumus yang diberikan kali ini hanya pada kasus X mendekati 0, jadi tidak boleh diselesaikan untuk semua limit, ya. Jadi langkah pertama substitusi langsung tentunya. Ingat ya baik-baik, substitusi langsung terlebih dahulu. Mungkin saja kalau ada soal kita substitusi langsung dapat jawaban. Sia-sia kan kalau mau cari jalan panjang-panjang, ternyata boleh kalau cuma disubstitusi langsung. Ya kalau kita substitusi langsung di sini, sin 0 tambah sin 5 kali 0 per 6 kali 0. Sinus 0 kan 0. 5 kali 0, 0. Berarti sin 0 derajat 0. 0 tambah 0, 0. Itu yang bagian pembilang. 6 kali 0, 0. Jadi bentuk tak tentu. Ya. Ada yang mencoba menyelesaikan ini pakai rumus sin A tambah sin B sama dengan 2 sekian-sekian. Ya. Ada yang mungkin ingat itu di identitas trigonometri, ada sudah mencari, boleh diselesaikan pakai soal tersebut, cuma ada kekurangan waktu ada yang menyelesaikan soal tersebut. Mereka kadang-kadang lupa bahwa di bagian penyebutnya itu ada bentuk 6 kali X, ya, yang mana kalau nantinya kita substitusi X-nya sama dengan 0, ya jadi 6 kali 0 berarti menjadi 0, berarti yang atas ya paling tidak tetap akan ada dalam bentuk
0 per 0. Ya. Kalau mau pakai cara yang lebih panjang sih, untuk penyelesaian soal ini, penjelasan termudah sih mau pakai gambar. Ya. Tapi ya kita gunakan saja yang terpendek ini. Paling mudah di dunia ini. Bentuk limit X mendekati 0. Bentuk sin X tambah sin 5X per 6X. Karena di sini penjumlahan, kasusnya penjumlahan, jadi penyebut sin X tambah sin 5X, pembilang sin X tambah sin 5X per penyebut 6X, boleh kita ubah bentuknya jadi sin X per 6X, 5X per 6X. Karena ini penjumlahan. Berbeda halnya kalau itu perkalian ya. Jadi ingat, karena ini bentuknya penjumlahan, ini kan sama seperti menyamakan penyebut. Boleh? Limit X mendekati 0, sin X per 6X tambah sin 5X per 6X. Sesuai dengan teori limit aljabar, ya, teorema utama limit aljabar, maka bentuknya boleh kita buat jadi limit X mendekati 0, sin X per 6X tambah limit X mendekati 0, sin 5X per 6X. Ya, dari sini sudah bisa langsung jawab sebenarnya kan. Lihat slide sebelumnya. Limit X mendekati 0, sin X per 6X itu sama dengan 1 per 6. Limit X mendekati 0, sin 5X per 6X sama dengan 5 per 6. 1 per 6 tambah 5 per 6 sama dengan 6 per 6 sama dengan 1. Ya. Nggak susah tuh menyelesaikan soal ini. Boleh? Contoh soal terakhir. Ya. Jadi ini contoh soal terakhir. Selanjutnya saya akan berikan kalian 2 latihan soal. Ya, caranya metodenya sama seperti minggu lalu ya. Nanti kita bahas. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya nanti kita buat dalam bentuk video. Nanti diperhatikan ya. Kalau hal-hal yang tidak dimengerti nanti boleh langsung ditanyakan atau boleh terang diskusi di grup WA. Contoh soal terakhir, limit X mendekati 0, sin 3X kali sin 7X kuadrat. Berbeda dengan soal sebelumnya, menggunakan penjumlahan, kali ini kita pakai yang perkalian. Ya. Langkah pertama substitusi langsung, cuma kelihatan sebenarnya. Kalau substitusi langsung jadi sin 3X, 3 kali 0. Sin 3 kali 0, 0. Sin 0, 0. 0 kali, ya berarti bagian pembilang semua kalau kali dengan 0 jadi 0. Toh? Per 7, 0 kuadrat. Ya berarti di bagian penyebutnya 0, bagian pembilang 0. Jadi bentuk tak tentu gitu ya. So langsung kelihatan kali ini. Jadi kita langsung selesaikan penyelesaiannya. Kira-kira bagaimana? Limit X mendekati 0, sin 3X kali sin 5X per 7X kuadrat. Kita boleh pisah bentuk limitnya. Jadi sin 3X per 7X kali limit X mendekati 0, sin 5X per X. Beda dengan yang penjumlahan tadi ya. Karena ini perkalian, bentuk yang penyebut boleh dipisah seperti ini. Tidak jadi 7X kuadrat 22. Ya, karena ini perkalian. Ya, untuk ini ya kita lakukan hal sebalik. Kalau kita ke mana? Di bagian atas sin 3X kali sin 5X. Di bagian bawah 7X kali X, jadi 7X kuadrat. Nah, ini langkah yang sampai di sini sudah kelihatan tuh jawabannya. Limit X mendekati 0, sin 3X, 7 kali limit X mendekati 0, sin 5X per X. Siapa yang sudah dapat DP jawaban, coba sebutkan sekarang. 3/7, Mir. Bagian ini jadi 3/7. 7.
bagian yang satunya lagi jadi 1, bener. berapa? 1. Sin 5 limit X mendekati 0, sin 5X per X. Itu sama 5, ini kan 5. Jadi bagian awal jadi 3/7, bagian yang kedua ini jadi 5/1. Nah, kali. Kalau kali langsung ya pembilang kali pembilang. Sehingga 3 kali 15, 7 kali 1, 7. Jawabannya 5/7. Boleh ya? Itu pembahasan soalnya. Nanti kalau ada bagian-bagian yang tidak dimengerti, boleh langsung tanya di WA Group. Nanti kita tetap kirimkan file presentasi ini, supaya boleh dipelajari kembali. Meeting ini saya coba rekam, nanti kita share lagi supaya boleh kita ikuti pembahasannya kalau misalkan tidak sempat dipahami penjelasan kali ini. Boleh semua? Boleh, Mer. Sebelum kita akhiri meeting kali ini, karena sekarang adalah awal bulan, harus mengirimkan laporan. Silakan aktifkan semua kameranya, yang mandi ya dan belum mandi. Silakan diaktifkan karena kita mau screenshot dulu. Karena semua jadi laporan awal bulan ini. Ada mandi. Yang nggak aktif kamera berarti merah boleh ini. Ayo teman-teman. Senyum-senyum. Kalau Joshua Pai belum mandi. Oke, Cantika, Glory lagi. Masih tiba sisi ragu-ragu orang dua itu. Deborah lagi. Masih bebas sisir ini berarti. Oke, kita coba screen beberapa gambar dengan orang yang berbeda-beda. Oke, itu saja. Nanti pembahasannya kita akan di WA grupnya. Terima kasih sudah bergabung di meeting kali ini. Sudah boleh live meeting. Terima kasih semua. Terima kasih, Mer. Terima kasih, Mer.